Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji ujian praktik dari kelompok peminatan MIPA SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Rian Surya Putra Adi Widodo, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 4. Untuk melengkapi penugasan ujian praktik kelompok peminatan MIPA yang terdiri dari mata pelajaran kimia, biologi, fisika, dan bahasa Indonesia, pada video ini saya akan menampilkan yang pertama penjelasan dari laporan hasil percobaan yang telah saya lakukan mengenai uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk mata pelajaran kimia akan dijawab pada bagian tujuan penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, data hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian keseluruhan laporan untuk menjawab penugasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk mata pelajaran biologi dijelaskan dalam LKPD terpisah dan mata pelajaran fisika dijawab pada akhir video. Topik dari video ini yaitu pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan alat uji elektrolit. Baik, berikut adalah video ujian praktik saya. Selamat menyaksikan. Landasan teori, pengertian larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang menyusunnya. Di dalam larutan terdapat zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Zat terlarut adalah zat yang larut dalam campuran, sedangkan zat pelarut merupakan zat yang menjadi pelarut dari zat terlarut. Berdasarkan kemampuan yang menghasilkan listrik, larutan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang sifatnya dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang sifatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul larutan berdisosiasi menjadi partikel ion larutan yang bermuatan positif dan juga negatif. Ion yang bermuatan positif disebut sebagai kation dan ion yang negatif disebut sebagai anion. Semakin banyak ion yang terbentuk, maka semakin kuat sifat elektrolit larutan. Terdapat dua jenis larutan elektrolit. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang mengalami ionisasi sempurna atau semua molekulnya terurai menjadi ion-ion. Dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang tidak semua molekulnya mengalami ionisasi sempurna, sehingga hanya sebagian dari molekulnya saja yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Dalam larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Rumusan masalah dari percobaan yang dilakukan yaitu yang pertama, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana ciri dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan yang ketiga, apa saja contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit di sekitar kita. Tujuan dari penelitian yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk memenuhi penugasan ujian praktik kelompok peminatan MIPA SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Kemudian untuk tujuan khususnya yang pertama, mengetahui cara membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit dari percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, mengetahui ciri dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan yang ketiga, mengetahui contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit di sekitar kita. Pada saat batang karbon yang sudah dihubungkan dengan rangkaian listrik dicelupkan ke larutan elektrolit kuat, lampu akan menyala dan timbul gelembung-gelembung gas di dekat batang karbon. Pada saat dicelupkan ke larutan elektrolit lemah, lampu akan redup atau mati dan timbul gelembung-gelembung gas. Sedangkan saat dicelupkan ke larutan non-elektrolit, lampu akan mati dan tidak timbul gelembung-gelembung gas. Kemudian variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini yang pertama ada variabel bebasnya, yaitu zat terlarut dari masing-masing larutan. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu gelembung-gelembung gas pada batang karbon dan lampu pada rangkaian alat uji. Dan yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu alat uji elektrolit, volume air, dan wadah larutan. Hari atau tanggal Jumat 11 Februari 2022, waktu pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tempatnya di Geraha Raya Bintaro Jaya, Melati Loka, H12 nomor 19, Paku Jaya, Tangerang Selatan. Alat yang diperlukan ada bohlam 2,5 volt dan fitingnya, baterai 9 volt, penjepit buaya 2 pasang, lakban, 2 buah batang karbon, papan, kabel, wadah larutan,
sendok, spidol, tisu, dan juga gunting. Dan untuk bahannya, saya menggunakan larutan gula, larutan garam, larutan cuka, air mineral, larutan deterjen, larutan sampo, larutan isotonik, air teh, susu, dan juga air jeruk. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan larutan. Dan di sini saya ingin membuat larutan garam. Yang pertama kita siapkan garamnya terlebih dahulu dan juga wadah. Sebelum itu kita tulis dulu wadahnya dengan menggunakan spidol. Ini saya menulis garam. Tujuannya agar mempermudah saat nanti melakukan pengujian. Baik, selanjutnya kita tuangkan garam ke dalam wadah ini. Saya kira 2 sendok. Kita tuangkan air mineral cukupnya ke dalam garam, kira-kira seperti ini. Kemudian kita aduk. Baik, selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap 9 jenis larutan yang lainnya. Keempat, menguji larutan dengan cara memasukkan kedua batang karbon sebagai elektrode ke dalam larutan tanpa kedua batang karbon saling bersentuhan. Yang kelima, amati perubahan pada lampu, menyala terang, redup atau tidak, dan pada batang karbon apakah terdapat gelembung-gelembung gas atau tidak. Keenam, saat ingin menguji larutan yang lain, bersihkan batang karbon dengan cara menggunakan tisu agar larutan yang satu tidak bercampur dengan larutan yang lainnya. Yang ketujuh, ulangi langkah yang sama terhadap larutan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian larutan dengan menggunakan alat uji elektrolit yang sudah kita buat. Dan di sini saya akan menguji larutan garam dan elektrode yang saya gunakan pada alat uji elektrolit yaitu batang karbon. Baik, langkah yang pertama kita jepit batang karbon dengan menggunakan penjepit buaya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita celupkan 2 batang karbon ini ke dalam larutan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Dan pastikan 2 batang karbon ini tidak saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Baik, dan kita lihat bahwa di batang karbon terdapat gelembung-gelembung gas dan juga pada lampu alat uji elektrolit menyala. Hal ini menandakan bahwa larutan garam tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat. Baik, jika sudah, angkat kembali batang karbon, kemudian jangan lupa kita lap dengan menggunakan tisu dengan tujuan agar satu larutan tidak tercampur dengan larutan yang lainnya saat kita melakukan pengujian. Baik, jika sudah, lakukan hal yang sama terhadap 9 jenis larutan yang lainnya. Data hasil penelitian. Untuk larutan gula, pengamatan pada lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada gelembung. Kedua, larutan garam, lampu terang dan banyak gelembung. Yang ketiga, larutan cuka, lampu tidak menyala dan sedikit gelembung. Yang keempat, air mineral, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang kelima, larutan deterjen, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang keenam, larutan sampo, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang ketujuh, larutan isotonik, lampu tidak menyala dan banyak gelembung. Yang ke-8, air teh, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Yang ke-9, susu, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Dan yang ke-10, dan terakhir, air jeruk, lampu tidak menyala dan sedikit gelembung. Berdasarkan hasil percobaan uji elektrolit dan non-elektrolit terhadap 10 larutan yang diuji, larutan dapat dikelompokkan menjadi 3 larutan, yaitu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pengelompokan ini berdasarkan munculnya gelembung pada elektrode dan nyala atau tidaknya lampu pada rangkaian. Pada percobaan ini, larutan garam atau NaCl dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit kuat sebab molekul-molekulnya terurai menjadi ion positif dan negatif dengan reaksi NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-, menyebabkan lampu pada rangkaian alat uji dapat menyala dan timbulnya gelembung-gelembung gas pada elektroda.
Hal ini menandakan larutan garam disebut juga sebagai larutan elektrolit kuat. Kemudian larutan elektrolit lemah. Pada percobaan ini, larutan cuka, larutan deterjen, larutan sampo, larutan isotonik, dan air jeruk dapat dikatakan sebagai larutan elektrolit lemah. Pada saat diujikan dengan arus listrik searah dari baterai, kelima larutan ini tidak dapat menyalakan lampu pada rangkaian karena hanya sebagian molekulnya saja yang terionisasi. Hal ini menandakan bahwa kelima larutan merupakan penghantar listrik yang buruk dan disebut juga sebagai larutan elektrolit lemah. Dan yang terakhir ada larutan non-elektrolit. Dalam larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada percobaan ini, larutan gula, air mineral, air teh, dan susu dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit, sebab keempat larutan tersebut tidak memiliki kecenderungan untuk mengalami ionisasi dan dapat dikatakan sebagai larutan non-elektrolit. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung jika diuji dengan alat uji elektrolit. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu dan mampu menghasilkan gelembung, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat dibuat tabel sebagai berikut, di mana larutan elektrolit kuat, contohnya larutan garam, larutan elektrolit lemah, larutan cuka, larutan deterjen, larutan sampo, larutan isotonik, dan air jeruk. Kemudian larutan non-elektrolit adalah larutan gula, air mineral, air teh, dan juga susu. Saran, yang pertama, hindari penggunaan baterai yang voltnya kecil. Yang kedua, pastikan kabel pada rangkaian tersambung dengan benar. Dan yang ketiga, pastikan selalu membersihkan alat percobaan sebelum menguji dengan larutan yang lain. Ditinjau dari konsep listrik, lampu dapat menyala disebabkan adanya aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Pada larutan garam, lampu dapat menyala. Hal ini tentu dapat disimpulkan bahwa larutan garam dapat menghantarkan listrik dengan menghubungkan kutub positif dan negatif. Larutan garam dapat menghantarkan listrik disebabkan ion-ionnya dapat terionisasi sempurna menjadi ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas. Ion-ion inilah yang menjadikan larutan garam dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pada lampu yang tidak menyala dapat kita simpulkan bahwa tidak terhubungnya aliran listrik dari kutub positif ke kutub negatif, disebabkan molekul larutan tidak terionisasi sempurna. Jikapun terhubung, hanya sebagian ionnya saja yang mampu menghantarkan listrik. Hal ini menyebabkan lampu tidak dapat menyala karena larutan-larutan tersebut tidak mampu menghantarkan arus dari kutub positif ke kutub negatif. Larutan yang termasuk ke dalam konduktor, yang pertama ada larutan garam, larutan cuka, larutan deterjen, larutan sampo, larutan isotonik, dan air jeruk. Kemudian larutan yang termasuk ke dalam isolator ada larutan gula, air mineral, air teh, dan juga susu. Ditinjau dari konsep fisika, benda konduktor dapat menghantarkan listrik disebabkan memiliki banyak elektron-elektron bebas atau elektron valensi. Dengan sifat ini, benda-benda konduktor mampu melepaskan elektron-elektron terluarnya. Sebuah benda dapat dikatakan sebagai konduktor jika memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki modulus elastisitas yang besar. Yang kedua, memiliki tegangan tarik yang kuat. Tegangan tarik yang dihasilkan dipengaruhi oleh suhu dan aliran arus. Semakin baik suatu bahan mengatasi aliran arus dan pengaruh suhu, semakin baik bahan tersebut sebagai konduktor. Yang ketiga, memiliki kemampuan mekanis yang tinggi. Kemampuan mekanis adalah kemampuan bahan untuk menahan beban yang besar tanpa adanya kerusakan. Yang keempat, memiliki nilai hambatan jenis yang kecil dan konduktivitas yang tinggi. Bapak, Ibu penguji ujian praktik dari kelompok peminatan MIPA SMA Negeri 47 Jakarta, demikianlah video ujian praktik saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas penugasan ujian praktik yang telah diberikan. Tentunya dengan adanya ujian praktik kelompok ini, kita dapat mengetahui bahwa larutan-larutan yang berada di sekitar kita ternyata dapat digolongkan menjadi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dengan adanya penggolongan ini, tentu kita dapat mengetahui manfaat-manfaat dari masing-masing larutan. Kemudian kita juga dapat mengetahui cara menyusun laporan dan metode-metode ilmiah, serta hubungan arus listrik dengan larutan-larutan yang diuji. Dengan adanya ujian praktik kelompok ini, kita dapat mengetahui bahwa adanya hubungan antara beberapa mata pelajaran dengan satu topik yang digunakan. Tentu hal ini dapat menambah motivasi kita untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Harapan saya, semoga ujian praktik ini terus dikembangkan, semakin baik lagi ke depannya, serta ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.